Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Kitabul Hikam, hikmah 61. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Ma qadaka syai'un mithlul wahmi. Maqadaka, tidak menuntunmu, syai'un, sesuatu, mithlul wahmi, seperti waham. Tidak ada yang lebih hebat menuntunmu ke dalam kebatilan, gitu maksudnya, seperti waham. Waham itu gampangannya tidak yakin kepada Allah. Jadi kita baca ta'rif kitab, tapi supaya dipahami dulu, waham itu contohnya, saya kalau tidak kerja besok, pasti saya tidak makan. Saya kalau tidak ditolong fulan mendapatkan pekerjaan, pasti saya tidak dapat. Kalau saya tidak ditolong oleh teman saya fulan di dalam melamar si fulanah, pasti tidak akan berhasil. Itu waham itu. Ada muliyin, dugaan-dugaan kacau. Allahnya hilang, kullun mugaddar, itu hilang semua. Itu pemahaman tentang waham. Jadi dhan, adamul yakin, tidak yakin kepada makdur dan tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah pahami dulu itu biar gampang nanti memahami kitabnya. Sekarang kita baca syarahnya. Yakni annal wahma huwa sabab fit tama'i fin nas. Wa dzalika kafin fi qubhihi. Waham itu penyebab kita tamak kepada orang. Ini harian ini ya. Apalagi kalau orang kerja di kantor. Wah, itu waham itu sudah jadi Tuhannya. Kalau saya dikeluarkan dari kantor ini, mau makan apa keluarga saya? Itu begitu-begitu itu waham itu. Wa dzalika kafin fi qubhihi. Itu cukup di dalam buruknya waham. Li'anna al-wahma alladhi huwa asluhu amrun adamiyun. Asalnya waham itu perkara yang tidak ada. Idh huwa, ini ta'rifnya, ibaratun anit takhayyuli wal hisbanit taqdiri. Waham itu satu tetembungan, satu ibarah daripada berkhayal, halu, wal hisbanit takdiri, dan mengira-ngira. Saya kalau begini, kalau nggak ngerjakan ini, nggak dapat ini. Pikirannya aja itu. Sebetulnya itu bukan pikiran ya. Kalau pikiran itu kan dari akal ya. Ini dari his, dari perasaan aja. Lakin an-nufusu munqadatun lahu atamma minin qiyadiha ilal aql. Tetapi watak manusia itu lebih tunduk kepada waham, kepada daya cipta yang dia kira-kira sendiri daripada kepada akal. Kenapa hikmah maqadaka syai'un mithlul waham diletakkan setelah pembahasan tomak? Sebab ini penyebabnya ini. Penyebab tomak ini, si waham ini. Jadi alhasil begini. Kalau orang itu i'tiqadnya sudah sehat, akidahnya sudah sehat, kepercayaannya bahwa rezeki tidak lebih tidak kurang dari yang sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala.
imannya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Ar-Razzaq sudah betul-betul sempurna, tidak akan muncul yang namanya waham. Siapa-siapa yang masih mempunyai penyakit waham, itu menjadi dalil bahwa imannya kepada arzak muqaddarah, bahwa rizki apapun bentuk rizki itu ditakdirkan Allah Ta'ala belum sempurna. Untuk talamid Darul Hadith dan talamid Ribat Indramayu, ada contoh yang sangat bagus dari Maulana Al-Imam Al-Habr Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau faham betul bahwa ilmu itu termasuk rezeki. Futuh itu rezeki. Ilm itu rezeki. Imam Al-Habr itu syarat-syarat talabul ilmi sempurna sudah. Zakat beliau ada, rajin sudah. Guru-guru, wah kaliber papan atas zaman beliau di Ribat Tarim itu. Mulai dari Al-Habib, Imam Al-Qutb Abdullah bin Umar Asy-Syatiri dan lain-lain. Kemudian tempat min ahsan bigail ard, sampai dibilang Al-Haram indana thalatha, termasuk ta'rif kan. Sudah sempurna. Tapi 10 tahun lagi belajarnya enggak nanggung-nanggung, 10 sinin, 10 tahun. Tapi beliau faham futuh itu rezeki. Beliau tidak diganggu oleh waham, sudah kelasnya kelas yakin, kelas aql, kelas yakin. Akhirnya Syekh Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri hasal isyarah, ringkas cerita beliau diizinkan bahwa futuh beliau akan beliau dapat di Jawa. Indonesia itu orang sana nyebut Jawa. Dan itu isyarah nabawiyah. Al-Habib al-Imam Al-Qutb Abdullah bin Umar Asy-Syatiri ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam bi anna al-fath la yakunu lahu illa fi dhalikal makan. Ini rezeki itu betul-betul min Allah. Tidak ada hubungannya dengan ciptaan. Padahal kalau secara teori kita kan harusnya dapatnya di sana kan. Itu contoh yang sangat sempurna sekali bahwa Ar-Raziq huwallah, Al-Fatih huwallah, tidak ada ikatan sama sekali dengan asar dari makhluk-makhluk Allah. Tamamul hikayah. Kemudian Al-Imam Al-Habr Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir ijtama'a bi syaikhihi Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Abu Bakar bin Muhammad As-Saqqaf. Beliau ketemu dengan Habib Abu Bakar dan menjadi sebab mendapatkan futuh. Jadi Habib Abu Bakar Garsi itu Syekh fatahnya Al-Imam Al-Habr. Wa Syekh Tariqah juga, Syekhul Tariqah wa Syekhul Fatah. Waham ini harian loh mengganggu kita itu dalam segala hal. Dalam kepercayaan kepada kitab yang kita baca, dalam kepercayaan kepada wirid bagi para pekerja, wahamnya kepada pekerjaan, rumah tangga, ya semua itu diganggu dan ditunggangi oleh syaitan. Karena itu min ma'ani a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dari sekian banyak makna a'udzu, aku berlindung, billah dengan kekuatan Allah, minasyaitonir rajim itu dari waham yang ditunggangi oleh syaitan. Dari sangkaan-sangkaan busuk
daya cipta yang menyesatkan, yang selalu dibisikkan syaitan di dalam hati kita. Kapan berhentinya waham ini? Kalau turun yakin. Bagaimana cara mendapatkan yakin dari gangguan waham? Dengan ilm yang kita tafakuri, juga dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita di dalam segala hal bisa keluar dari auham menuju kepada yakin. Contoh untuk yang kelas kita, siapa yang mengamalkan kitab Dalailul Khairat dijamin oleh para aulia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Ini kan dhamanah dari wali nih. Begitu dengar muncul itu paham itu, langsung wah apa iya? Bagaimana mungkin? Macam-macam. Itu auham batilah. Auham batilah yang dibisikkan oleh syaitan ke dalam hawa nafsu kita. Melawannya bagaimana? Dengan ilm. Al-wali la yakdzib. Seorang wali tidak mungkin dusta. Dhamanatul auliya sahihah. Kalau wali sudah menjamin pasti benar. Kama waqa'a, sebagaimana terjadi fi riwayat fulan, dilawan ila an ya'tiya nurul yaqin, sampai datang pertolongan Allah, cahaya yakin yang masuk ke dalam hati kita. Apa ada orang-orang yang tidak terganggu dengan waham, dengan auham batilah? Ada. Anbiya, mursalin, para nabi, para rasul itu enggak ada gangguan waham. Dan aulia selagi mereka menjadi aulia, kalau untuk kelas kita yang telah sampai ke ilmul yaqin. Ja'alana Allah wa iyyakum wal ahbab wad dzurriyyah min ahli ilmil yaqin. Wa du'a ala dzalik wa afiyah bila mihnah dunya wa akhirah.